ya. Sekarang seleksi mandirinya yang untuk S1, yaitu yang pertama di sini ada jalur unggulan untuk hanya prodi PGSD aja nih, yaitu S1 jalur pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Halo teman semua, balik lagi di channel Yoga and Alam Syah. Halo teman semua, jadi untuk konten kali ini aku nggak bahas dulu tentang kuliah ya, dikarenakan kemarin udah aku upload. Buat kalian yang belum nonton, kalian tonton aja ya. Di konten kali ini aku akan informasiin buat kalian nih, buat cadangan kalian, buat kalian yang ikutan SNMPTN 2022 ini. Apa sih infonya seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan juga judulnya. Nah, info ini bermanfaat banget nih buat kalian semua, buat yang ingin ikutan di jalur mandiri. Nah, ini ada informasi 3 informasi jalur mandirinya, yaitu di UNES. Oke, langsung aja. Oke, jadi kalian masuk aja di websitenya, yaitu di penerimaan unes.ac.id. Nah, di sini ada di website itu ada SNMPTN, SBMPTN, UTBK, dan seleksi mandiri. Kalian klik aja yang seleksi mandiri. Atau bisa langsung aja sih ke seleksi mandirinya juga. Gitu. Nah, di sini informasinya tuh ada 3 yang untuk S1 ya. Sekarang seleksi mandirinya yang untuk S1, yaitu yang pertama di sini ada jalur unggulan untuk hanya prodi PGSD aja nih, yaitu S1 jalur pendidikan guru sekolah dasar PGSD unggulan. Dan yang kedua di sini ada S1 jalur kelas internasional bagi calon mahasiswa dari Indonesia. Nah, ini jalur kelas internasional bagi kalian warga ya. Sekarang seleksi mandirinya yang untuk S1, yaitu yang pertama di sini ada jalur unggulan untuk hanya prodi PGSD aja nih, yaitu S1 jalur pendidikan guru sekolah dasar PGSD unggulan. Dan yang kedua di sini ada S1 jalur kelas internasional bagi calon mahasiswa dari Indonesia. Nah, ini jalur kelas internasional bagi kalian warga negara Indonesia aja. Dan yang ketiga di sini ada S1 jalur prestasi. Nah, segitu aja. Dikarenakan memang yang untuk jalur mandiri yang regulernya itu belum dibuka. Itu biasanya sekitar nanti pas bukan barengan sih, kayak ikut habis UTBK biasanya ya, kayak gitu. Mendekati SBMPTN pokoknya. Nah, yang pertama nih, kita bahas dulu yang jalur PGSD unggulan. Kita buka. Di sini aku mau jelasin yang persyaratannya ya, dan juga biaya-biayanya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu di jalur unggulan PGSD. Nah, persyaratan umumnya itu yang pertama, siswa SMA sederajat pada tahun 2022 terdaftar aktif di kelas 12 atau 13 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Ini kepala sekolah ya harusnya. Ini kepala doang. Terus yang kedua yaitu sanggup mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNES, termasuk sanggup membayar biaya belajar berupa uang kuliah tunggal atau biasa kita sebut UKT, yaitu pada golongan 1 atau 2 pada semester 1 sampai dengan 8, dan diakselerasi untuk mengikuti PPG Prajabatan. Ini khusus untuk kalian yang nanti ikut ini ya, PGSD ini. Yang selanjutnya, persyaratan khususnya nih. Yang pertama, nilai raport semester 1 sampai dengan 5 mata pelajaran bahasa Inggris, rumpun atau mata pelajaran IPA. Jadi maksudnya ini rumpun atau mata pelajaran IPA tuh buat kalian yang IPA. Nah, ini masukin yang IPA
rumpun atau mata pelajaran IPS. Nah, buat kalian yang jurusan IPS, dan ini karena bahasa Inggris kan wajib. Nah, matematika juga, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga atau PPKN juga, dan bahasa Indonesia ini kan karena wajib ya. Nah, gitu. Terus minimal 8 dengan dibuktikan dokumen, raport, atau transkrip nilai atau dokumen resmi lainnya, kayak gitu teman semua. Dan yang kedua yaitu mengikuti ujian tulis tes bahasa Inggris dan TPA atau tes potensi akademik. Ini skolastik ya, sejenis skolastik TPA itu, kayak gitu. Dan mengikuti tes wawancara. Waktu pendaftarannya di sini tertera pada tanggal 1 Maret, dimulainya tuh sampai 30 Mei, masih lama. Kayak gitu. Dan biaya pendaftarannya nih, pasti kalian nunggu biaya pendaftarannya berapa. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu sebesar Rp250.000. Kayak gitu teman semua. Jadi itu ya untuk informasi ini ya. Nah, ini ada tambahan sih sebenarnya. Nah, untuk ketentuan lainnya nih, kalian boleh baca aja sih sebenarnya, sambil baca juga gak apa-apa. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian komentar di bawah atau DM di Instagram. Terus yang selanjutnya, kita ke yang selanjutnya ya, yang jalur kelas internasional. Nah, ini untuk persyaratan umumnya untuk kelas internasional ini. Yang pertama, siswa SMA sederajat yang pada tahun 2022 terdaftar aktif kelas 12 atau 13 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, ini benar, kepala sekolah. Yang kedua, lulusan SMA sederajat yang pada tahun 2020 dan 2021 yang dibuktikan dengan ijazah. Jadi ini ya, 2020 dan 2021. Dan yang ketiga, sanggup mematuhi etika seperti tadi, persyaratan sebagai mahasiswa UNES, dan termasuk sanggup membayar biaya belajar berupa UKT dan sumbangan pengembangan institusi. Di sini ada SPI-nya atau kalian biasa sebut biaya bangunan ya. Gitu. Ini SPI itu sama dengan dana biaya bangunan, yaitu kategori 7. Gede banget gak sih kategori 7, tapi ya karena ini kelas internasional ya, dan nantinya tuh kelasnya tuh beda sama kita yang reguler. Kayak gitu. Dan persyaratan khususnya nih, yang pertama nilai akhir mata pelajaran bahasa Inggris pastinya pada SMA sederajat minimal 8 dengan dibuktikan dokumen raport, transkrip nilai atau dokumen resmi lainnya. Dan yang kedua mengikuti ujian tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik atau TPA yang tadi aku jelasin, yaitu sejenis TPS ini karena dulu kan UTBK juga TPA. Nah, sekarang jadi TPS, sama-sama aja sih sebenarnya. Yang ketiga mengikuti tes wawancara, dan ini waktu pendaftarannya dari 1 Maret sampai 10 Mei, ini lebih cepat ya ditutupnya. Dan biaya pendaftarannya nih, ya sama kayak tadi, biaya pendaftarannya itu sekitar sebesar Rp250.000, dan ini ada tambahannya. Nah, bagi program studi yang mensyaratkan portofolio uji keterampilan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp150.000. Jadi kalau misalkan kalian yang prodinya itu yang membutuhkan portofolio uji keterampilan, nah kalian bakal ditambahin 150.000 biayanya, jadi berapa? 400.000 kalau misalkan kalian ikutnya gitu. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu S1 jalur prestasi. Dulu aku sempat membahas ini juga di konten-konten aku yang tahun lalu, kalian boleh cek juga. Itu sebenarnya lebih lengkap dikarenakan yang tahun lalu aku membahasnya itu lebih rinci, dikarenakan kan itu khusus video yang ini ya, jalur prestasi, jalur mandiri prestasi maksudnya. Nah, oke. Persyaratan umumnya nih, yang pertama siswa SMA sederajat, sama kayak tadi ya, surat keterangan dari kepala sekolah. Yang kedua juga kayak tadi juga, sanggup mematuhi etika dan tata tertib, sanggup membayar biaya belajar berupa UKT rendah kategori 1 atau 2. Ini kategori 1 atau 2 dikarenakan kalian dispesialkan karena jalur prestasi, kayak gitu sih. Dan biaya hidup selama studi ini mah emang masing-masing ya teman-teman.
Dan yang ketiga nih, ini ada yang berbeda dari jalur mandiri sebelumnya. Ya, ini di sini ada menandatangani surat kesanggupan berprestasi selama masa studi dan akan dievaluasi tim. Nah, nantinya tuh kalian kayak harus sanggup berprestasi gitu kalau udah di UNES tuh, dan kalian nantinya akan ada evaluasinya. Gak tahu sih per apa gitu, per tahun atau apa, aku kurang tahu. Nah, di sini persyaratan khususnya yang pertama memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat atau surat keterangan. Nah, di sini ada beberapa bidangnya ya, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, yang pertama, juara 1, 2, dan 3 memperoleh piala atau medali emas, perak, dan perunggu minimal tingkat nasional, teman-teman. Tingkat nasional. Nah, dalam bidang apa? Bidang olahraga, seni, olimpiade, atau lomba bidang studi, dan lomba bidang keagamaan yang diperoleh selama duduk di SMA. Jadi, kalau kurang misalkan SMP, nggak bisa. Terus yang kedua, juara 1 memperoleh piala atau medali emas minimal tingkat provinsi. Nah, kalau tingkat provinsi itu minimalnya itu harus juara 1 doang, teman-teman. Juara 1 memperoleh piala atau medali emas harus emas. Kalau di bawah itu tingkat provinsi nggak bisa. Dalam bidang olahraga, seni, teknologi, olimpiade atau lomba bidang studi, dan lomba bidang keagamaan, ya, sama kayak tadi. Dan ini ada tambahannya itu, yaitu di bidang teknologinya, teman-teman. Yang ketiga nih, mempunyai keahlian atau kemampuan luar biasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga, yaitu hafal Al-Quran ya, minimal 20 juz, teman-teman. Jadi minimal hafizul Quran kalian ya, minimalnya tuh 20 juz, teman-teman. Boleh kalian catat buat kalian ya yang muslim. Untuk muslim atau prestasi keagamaan lain ya, untuk non muslim dan muslim juga. Nah, di sini udah di bold ya. Buat kalian yang non muslim juga nih, prestasi keagamaan lain. Nah, penemu teknologi tepat guna yang dibuktikan dengan paten dan hak cipta atau HKI lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini boleh individu maupun kelompok dan maksimal orangnya itu 3 orang. Kayak gitu, teman-teman. Ini sepertinya nggak perlu juara karena kan ini penemuan teknologi. Kayak gitu. Terus yang keempat, pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, ini buat kalian nih, kok nggak ada jalur ketua OSIS gitu kan di UNES? Ternyata ada, teman-teman. Nah, ini jalur prestasi ya, prestasi ketua OSIS juga, dikarenakan kan itu prestasi juga sebenarnya ya, soft skill kalian juga. Nah, di sini ketua OSIS atau MPK juga, majelis pemusatan kelas. Harus ada buktinya, sertifikat maupun surat lainnya sih sepertinya ya. Yang kelima, juara atau prestasi olahraga yang diakui adalah juara untuk cabang olahraga nomor perorangan. Jadi ini harus perorangan, nomor perorangan ya. Untuk bela diri, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, panahan, atletik, renang, dan sekarang nih buat kalian e-sport juga bisa. Keren banget gak sih e-sport bisa? Dan sepak takraw yang diselenggarakan oleh KONI. Namun harus diselenggarakan oleh KONI, teman-teman, e-sportnya. Jangan e-sport yang kayak diadakannya organisasi masyarakat biasa gitu kan. Nah, ini harus diadakannya itu oleh KONI, Kemdikbud, dan merupakan kejuaraan resmi yang diakui oleh induk organisasi. Jadi harus diakui oleh induk organisasi negara kita. Kayak gitu. Yang keenam, juara atau prestasi seni teknologi yang diakui adalah juara untuk perorangan, meliputi bidang musik, vokal, tari, penulisan, atau baca puisi, nembang macapat, dan kalian boleh baca, ini pokoknya tentang seni dan juga teknologi. Nah, untuk ini juara untuk kelompok meliputi teater. Nah, ini kalau buat kelompok ya. Nah, ini tuh buat kalian yang sepertinya ya, kalau ini yang ingin ngambil jurusan seni ya, kalian boleh nih pakai ini, dan peluangnya tuh bakal gede. Ini harus si prestasinya itu harus disesuaikan dengan jurusan yang kalian pilih. Tapi kalau yang lain juga bisa sih, karena kan yang ini yang hafal Al-Quran ini kan nggak condong kemana-mana ya, kecuali ke kayak pendidikan bahasa Arab mungkin ya, kayak gitu sih. Yang selanjutnya, yang juara olimpiade atau lomba bidang studi yang diakui adalah juara yang bersifat perorangan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, Kemenag, atau kementerian lainnya.
gitu. Terus ke-8, juara lomba keagamaan yang diakui adalah juara MCQ atau lainnya yang bersifat perorangan yang diselenggarakan oleh Kemendag, Kemdikbudristek, dan kementerian lainnya. Dan yang terakhir, bukti sertifikat, piagam kejuaraan atau surat keterangan sesuai bidang prestasi atau kemampuan luar biasa pada nomor 1 sampai 8 harus disahkan oleh kepala dinas setempat atau pejabat pengampu yang berwenang. Dan yang terakhir di sini lulus ujian tes bahasa Inggris dan TPA juga sama. Semua jalur mandirinya ada tes bahasa Inggris dan juga TPA-nya. Waktu pendaftarannya itu tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Mei. Dan biaya pendaftarannya itu sama kayak yang jurusan internasional, yaitu sebesar Rp250.000. Dan untuk program studi yang mensyaratkan portofolio, seperti tadi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp150.000. Tata cara pendaftarannya boleh kalian cek langsung di laman penerimaan.unes.ac.id seleksi mandiri prestasi. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Kalau misalkan kalian daftar, ya udah daftar aja, tet gitu kan. Kayak gitu teman semua. Oke, jadi itu untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye bye.